Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, taufik, hidayah dan inayahnya kepada kita semua sehingga kita bisa berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Hadirin yang insyaallah dirahmati Allah, judul ceramah yang akan saya sampaikan yaitu tentang siap pada berbagai kemungkinan. Hadirin yang insyaallah dirahmati Allah, dalam menjalani hidup ini yang perlu kita waspadai bukanlah peristiwa atau kejadian yang akan terjadi atau yang telah terjadi menimpa diri kita. Yang perlu kita waspadai adalah sikap kita manakala menghadapi setiap peristiwa tersebut. Karena dalam hidup ini, peristiwa yang akan terjadi tidak selalu cocok dengan keinginan kita. Niscaya kita akan menemui berbagai peristiwa yang menyenangkan kita dan ada pula yang tidak menyenangkan. Salah satu kunci agar kita bisa menghadapi persoalan hidup adalah siap menghadapi yang cocok dan siap menghadapi yang tidak cocok dengan keinginan kita. Sedia payung sebelum hujan, artinya siap jikalau turun hujan dan siap jikalau tidak turun hujan. Tentu, itu akan membuat orang yang membawa payung lebih tenang daripada orang yang tidak membawa payung. Kenapa harus siap? Karena hidup ini mustahil selalu sesuai dengan keinginan kita. Jika semua keinginan kita terkabul, tentulah hidup ini akan kacau balau. Mengapa harus siap menghadapi segala kemungkinan? Karena yang kita inginkan belum tentu yang terbaik menurut Allah Subhanahu wa taala untuk kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kutiba 'alaikumul qitalu wa huwa kurhun lakum wa 'asa an tafrahu syai'an wa huwa khairun lakum wa 'asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrun lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Artinya, boleh jadi kamu menyukai sesuatu pada hari amat buruk bagimu dan boleh jadi kamu membenci sesuatu pada hari amat baik bagimu. Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui. Quran surat Al-Baqarah ayat 200. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Puji syukur alhamdulillah, marilah kita senantiasa panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, taufik, hidayah dan inayahnya kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul bersama di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi kita, yaitu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang terhormat Dewan Juri dan hadirin yang insyaallah dirahmati Allah. Hadirin yang insyaallah dirahmati Allah. Judul ceramah yang akan saya sampaikan pada hari ini yaitu bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang insyaallah dirahmati Allah. Semenjak kita dalam kandungan ibu sampai kita lahir, bahkan sampai hari akhirat nantinya, surga maupun neraka, yang namanya manusia itu tidak pernah luput dari nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita membahas tentang nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka kita tidak terlepas dari 4 perkara yang wajib kita ketahui selaku hamba Allah. Yang pertama, siapa yang memberikan kita nikmat? Yang kedua, nikmat yang diberikan. Yang ketiga, orang yang menerima nikmat. Dan yang keempat, ucapan bersyukur terhadap nikmat Allah. Nah, hadirin yang insyaallah dirahmati Allah. Yang pertama ada siapa yang memberikan kita nikmat? Siapa yang memberikan kita nikmat? Ya, tentu saja jawabannya itu ialah Allah Subhanahu wa taala. Dialah yang berhak menambah maupun mengurangi nikmat dalam diri seseorang. Jikalau Allah berkehendak ingin menambah nikmat dalam diri seseorang, maka tak seorang pun dapat menghalanginya.
Begitu pula sebaliknya, jikalau Allah ingin mengurangi nikmat yang ada pada diri seseorang, maka tak seorang pun dapat menghalanginya. Kenapa bisa begitu? Karena iradatullah fawqa kulli iradah. Kehendak Allah di atas segala kehendak. Manusia bisa saja berencana begini dan begitu. Namun, keputusannya itu sudah ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Manusia sebagaimana orang berbicara bahwa meskipun manusia telah memiliki 1001 rencana, semuanya itu tidak akan berarti apa-apa apabila si pemberi nikmat tidak merestuinya. Hadirin yang Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan ceramah yang berjudul Bencana Alam Antara Teguran Ujian. Sebagian orang beranggapan bahwasannya bencana yang terjadi adalah azab dari Allah Subhanahu wa taala. Banyaknya kemaksiatan yang merajalela dan terjadi di muka bumi ini. Namun, kita perlu tahu bahwasannya bencana alam yang terjadi di bumi ini bukanlah azab dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Quran surah An-Nahl ayat 61 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau yu'akhidullahu an-nasa bizulmihim ma taraka 'alaiha min dabbatin walakin yu'akhiruhum ila ajalin musamma fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Artinya, jikalau Allah menghukum manusia karena kezalimannya, niscaya tidak akan ditinggalkannya di muka bumi sesuatu pun dari makhluk yang melata. Tetapi Allah menangguhkan mereka sampai pada waktu yang ditentukan. Maka apabila ajalnya tiba, mereka tidak dapat meminta penundaan atau percepatan sesaat pun. Berdasarkan ayat yang sudah didengarkan tadi, diterangkan dengan jelas jika Allah akan menghukum dan mengazab manusia karena kezalimannya. Niscaya tidak akan ada binatang melata pun yang hidup pada pasca bencana itu. Sebagaimana azab yang telah diberikan kepada umat nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad SAW, umat Nabi Lut yang homoseksual dan lesbian diazab Allah dengan dihujani batu dari neraka Sijin. Umat Nabi Nuh ditimpa dengan banjir bandang yang sangat besar. Umat Nabi Musa, Firaun dan bala tentaranya ditenggelamkan di dalam lautan. Semua peristiwa-peristiwa tersebut merupakan bentuk teguran dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang selamat adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Ada kalanya bencana yang mendatangkan ibrah tertentu bagi manusia. Lagi pula secara akliah, jikalau bencana tersebut terjadi karena azab akibat ketaataan kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya yang akan diazab pertama kali adalah orang-orang yang berada di negeri-negeri barat lain, yang terang-terangan mengkufuri Allah dan Rasul-Nya. Bahkan Alamin, assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Hadirin yang berbahagia, pertama-tama marilah kita bersama-sama panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena dengannya kita bisa berkumpul di tempat yang berbahagia ini dan keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena dengannya telah menjunjung kita dari jalan kegelapan menuju jalan yang terang benderang, yaitu Islam. Hadirin yang berbahagia, izinkan saya menyampaikan ceramah yang berjudul Remaja di Masa Modern. Mendengar kata remaja, kita pasti langsung terpikirkan tentang anak manusia yang sedang mengalami pubertas, atau dalam bahasa kamus gaulnya sekarang kita sebut ABG ya. Nah, remaja ini adalah harta kekayaan dunia. Kenapa? Karena dia adalah generasi penerus bangsa yang akan memimpin dunia. Bahkan dia akan menjadi calon pemimpin dunia. Kita semua bahkan ingin menjadi Astagfirullahaladzim. Kita semua bahkan ingin menjadi remaja yang unggulan, bukan? Nah, lantas bagaimana menjadi remaja yang unggulan tersebut? Apakah dengan duduk manis di kelas atau menjadi kutu buku? Tentu saja tidak. Apalagi di zaman era yang modern ini, apalagi dengan kita umuran remaja ini,
pasti membutuhkan strategi. Dengan cara apa? Gaul. Gaul adalah kunci sukses nomor 1 untuk menjadi remaja yang unggulan di era modern seperti ini. Bagaimana caranya? Gaul bukan semata-mata gaul mengikuti tren, tapi ada 3 caranya. Gaul bersama orang tua. Kenapa gaul bersama orang tua? Karena ketika kita seorang anak telah akrab dengan orang tuanya, maka ridho Allah akan menjadi lebih besar kepada anak tersebut. Karena sesungguhnya ridho Allah terdapat pada ridho kedua orang tua dan doa orang tua. Yang kedua, akrab bersama guru. Gaul bersama guru. Kenapa seperti itu? Karena guru adalah orang tua setelah ayah dan ibu. Bayangkan seberapa banyak ilmu yang bisa kita dapat dan bisa kita terima karena kita ridho, guru kita ridho kepada kita dan kita niat belajar.